Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung efisiensi sebuah power supply. Tempat karaoke udah nggak sebanyak dulu, tapi hobi nyanyi tetap tak terbendung. Bikin lagu karaoke sendiri aja. Is-Us Vocal Remover, software untuk menghilangkan vokal dari lagu yang menggunakan teknologi AI, yang semuanya bisa kamu gunakan online secara gratis. Is-Us Vocal Remover bisa mengolah berbagai macam format audio dan video. Bukan hanya memisahkan vokal, tapi juga memisahkan suara instrumen seperti drum, bass, piano, dan noise tanpa menghilangkan kualitas hanya dengan sekali klik. Langsung aja cobain, linknya ada di deskripsi. Kalau kita ngelihat stiker 80 plus yang tertempel di power supply gitu ya, itu biasanya kita udah tahu bahwa 80 plus itu menunjukkan tingkat efisiensi sebuah power supply. Ada yang bronze, ada yang silver, gold, platinum, titanium, dan seterusnya. Nah, 80 plus sendiri dia adalah sebuah badan yang menerbitkan sertifikasi. Jadi dia yang membuat pengesahan gitu ya, bahwa power supply ini punya efisiensi sekian persen. Tujuannya adalah untuk membuat standarisasi bahwa agar power supply yang ada di pasaran di seluruh dunia itu punya standar kualitas yang sama dan ditandai dengan adanya stiker-stiker tadi. Cuma di sini 80 plus bukan satu-satunya. Ada satu badan lagi yang udah mulai banyak dipakai sama pabrikan power supply untuk dapat sertifikatnya, namanya Cybernetics. Jadi untuk sertifikasinya kurang lebih masih sama, tetap membahas tentang efisiensi. Kalau di Cybernetics ada tambahan lagi untuk akustiknya ya, untuk tingkat kebisingannya. Tapi kita bahas tentang yang efisiensinya aja. Dengan level-levelnya juga kurang lebih hampir sama seperti 80 plus. Dan walaupun dia belum setenar 80 plus, tapi udah banyak pabrikan power supply yang ya ikutan pakai sertifikasi dari Cybernetics untuk melengkapi itu tadi portofolio dari produknya. Nah, kedua lembaga ini sifatnya adalah volunteer, tapi bukan berarti gratis. Untuk pabrikan power supply bisa dapetin sertifikatnya, dapetin labelnya, itu mereka harus bayar. Di mana sertifikat yang mereka dapatkan itu adalah murni tentang efisiensinya aja. Jadi pengujian yang dilakukan di sana hanya untuk mengetes seberapa irit listrik si power supply itu, bukan tentang proteksinya terhadap tegangan, proteksinya terhadap kelebihan arus listrik, terus apalagi temperatur dan sejenisnya. Enggak, bukan soal itu. Murni hanya tentang efisiensi listriknya aja. Makanya banyak orang yang bilang kalau mau beli power supply jangan bergantung pada 80 plusnya, jangan bergantung pada bronze, silver atau goldnya, tapi lihat sistem proteksi yang ada di dalamnya. Pernyataan ini ada benarnya. Cuma masalah sertifikasi tadi bukan berarti tidak berhubungan sama sekali dengan kualitas keseluruhan dari power supply-nya. Singkatnya, efisiensi itu adalah seberapa irit listrik sebuah power supply. Cuma di sini ada beberapa asumsi yang agak keliru tentang masalah efisiensi. Ada orang yang beranggapan bahwa power supply 500 watt yang punya efisiensi 90% misalkan, itu berarti dia hanya bisa mensuplai listrik ya hanya 90%. Jadi dari 500 watt yang tertulis dia hanya bisa mensuplai 450 watt karena efisiensinya 90%. Bukan, itu salah. Terus ada lagi yang beranggapan bahwa power supply 500 watt yang punya efisiensi 90% berarti dia narik listrik itu sekitar 10% lebih tinggi daripada kapasitas power supply-nya. Jadi 500 watt karena efisiensinya 90% berarti dia narik listrik ditambah 10%, 550. Kalau efisiensinya 80% berarti nariknya 600 watt. Bukan gitu, tapi yang konsep kedua ini sudah mendekati, cuma rumusnya bukan seperti itu. Jadi ceritanya di saat kita nyolokin listrik ke dinding gitu ya, narik listrik dari PLN, terus masuk ke power supply, habis itu diantarkan ke PC, itu penghantaran energi ini nggak bisa 100% kena semuanya gitu ya. Jadi dinding sampai PC itu semuanya full diantarkan. Itu nggak bisa karena akan ada energi yang terbuang. Makanya dibilang tidak ada efisiensi yang 100%. Dan salah satu terbuangnya adalah dalam bentuk panas. Jadi berarti kurang lebih power supply-nya akan lebih adem. Nah, untuk bisa membuat power supply yang lebih adem, mau nggak mau pabrikan memang harus menggunakan komponen yang bagus, bre. Jadi untuk efisiensinya aja, agar bisa mencapai angka yang tinggi, maka tidak bisa dihindari komponen yang berkualitas harus digunakan. Makanya hampir nggak pernah kita dapat di pasar beli power supply ada labelnya platinum tapi harganya murah karena dia cuma efisiensinya yang bagus tapi sistem proteksinya jelek. Hampir nggak ada, bre. Yang umum terjadi adalah kalau labelnya adalah platinum, otomatis dia harganya akan mahal. Di mana pabrikan bukan hanya ngasih efisiensi yang bagus tapi sekaligus sistem proteksi yang lebih lengkap dan lebih bagus. Dan disinilah korelasinya antara efisiensi power supply yang bagus dengan kualitasnya secara keseluruhan. Compact gaming keyboard 65% dari Asus, ROG Falcon Ace,
Menawarkan experience yang memuaskan dengan Preloop ROG NX Mechanical Switch dengan ROG Stabilizer. Menggunakan PBT Double Shot Keycap dan Sound Dampening Foam yang bikin keyboardnya nggak berisik. Ditambah fitur keren yang nggak bisa kamu temuin di sembarang keyboard. Interactive touch panel untuk pengaturan volume atau bisa kamu bikin custom function sendiri. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Ngitung efisiensinya. Rumus singkatnya gampang banget. Daya yang digunakan oleh PC dibagi persen efisiensi. Catat, daya yang digunakan, bukan kapasitas yang tertulis di bungkusnya. Buat yang masih bingung, kalau kamu ngelihat ada power supply 500 watt atau 1000 watt itu ya, itu bukan berarti power supply-nya akan terus-terusan narik listrik 500 watt atau 1000 watt. Enggak, dia hanya akan mensuplai listrik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PC-nya. Jadi kalau PC-nya hanya butuh 200 watt, maka kamu pakai power supply dengan kapasitas berapapun, ya nariknya tetap 200 watt. Itu adalah yang dari power supply ke PC-nya. Sedangkan dari dinding ke power supply, inilah tempat perhitungan efisiensi. Di sini kita coba bandingin 80 plus bronze dan platinum sebagai bahan praktek perhitungan. Perlu kita ketahui bahwa efisiensi sebuah power supply itu nggak flat bre, angkanya naik turun. Dan naik turunnya ini tergantung dengan load dari power supply-nya. Angka efisiensi tertinggi bisa dicapai saat power supply dalam kondisi kurang lebih 50% load. Jadi power supply kalau bebannya terlalu enteng itu malah lebih boros listrik. Dan sebaliknya kalau terlalu berat, mepet dengan kapasitas maksimum, itu juga lebih boros listrik. Makanya kalau kita mau beli power supply, kalau pengen bisa memanfaatkan efisiensinya secara maksimum, maka idealnya kita beli power supply yang kapasitasnya 2 kali lipat yang dibutuhkan oleh PC kita. Ini bukan rumus mutlak. Angka ini tidak mutlak. Kamu mau beli yang mepet juga boleh, mau beli yang kapasitasnya terlalu gede juga boleh. Resiko ditanggung masing-masing. Di sini kita cuma mau lakukan hitung-hitungan deh. Kita asumsikan PC-nya butuh listrik 500 watt. Di sini kapasitas ideal power supply-nya adalah 1000 watt. Nah, sekarang kita bandingin 1000 watt yang bronze sama 1000 watt yang platinum itu selisihnya berapa banyak? Power supply bronze punya peak efisiensi 85%, maka aktual listrik yang ditarik dari PLN adalah 500 watt dibagi 85% atau 0,85. Hasilnya 588 watt. Jadi PC yang butuh 500 watt aktualnya menggunakan listrik sebesar 588. Kalau kita ganti power supply-nya dengan platinum, dia punya peak efisiensi 92%, maka perhitungannya adalah 500 dibagi 0,92. Hasilnya 543 watt. Jadi PC yang sama bisa menghemat listrik sekitar 45 watt hanya dengan mengganti power supply dari bronze ke platinum. Nah, tinggal sekarang 45 watt tadi worth it atau enggak? Apakah perlu dengan selisih yang seperti itu kita beli power supply platinum? Ya, tergantung penggunaan juga. Kita coba hitung lagi. Dengan asumsi tarif listrik Rp1.600 per kWh, maka setiap 22 jam kita bisa menghemat Rp1.600. Ingat, 22 jam ini adalah asumsi PC kerja full load. Jadi kalau kamu main game sehari 4 jam, maka setiap 5,5 hari kamu menghemat Rp1.600. Dalam sebulan bisa hemat sekitar 8.700 dan kalau dikumpulin setahun bisa hemat sekitar 100 ribuan. Worth it? Ya kalau dilihat hanya untuk gaming 4 jam, ya kayaknya 100 ribu nggak terasa kali ya. Tapi bagaimana ceritanya kalau PC-nya dipakai untuk keperluan lain yang kerjanya lebih berat lagi? Kita anggap aja kamu pakai PC-nya untuk kerjaan render dan setiap hari kamu harus render 10 jam selama setahun. 10 jam sehari berarti setiap 2 hari kita bisa menghemat Rp1.600 dan kalau dikumpulin setahun kamu bisa hemat sekitar Rp300.000. Cuma dengan skala pekerjaan yang setiap hari harus ngerender 10 jam berarti penghasilan kamu gede banget bre. Dan 300.000 setahun itu nggak ada artinya sama sekali. Hampir sama seperti gamer. Menghemat 100.000 dalam setahun juga mendingan nggak usah. Apa berarti nggak perlu beli platinum? Kita cukup beli yang bronze aja. Tahan dulu. Seperti tadi udah kita bahas bahwa di saat kita beli platinum itu kita beli barang sepaket. Walaupun banyak yang bilang jangan terlalu memperhatikan platinum, bronze atau goldnya, tapi pada kenyataannya power supply yang efisiensinya lebih tinggi dan dijual di pasaran itu biasanya punya kualitas overall yang juga jauh lebih bagus. Jadi selain lebih irit listrik, power supply-nya juga akan lebih adem, terus juga akan lebih aman baik untuk power supply-nya maupun untuk komponen PC lainnya. Udah gitu garansinya juga biasanya jauh lebih panjang. Kalau bronze mungkin garansinya cuma sekitar 2-3 tahunan, kalau kamu beli yang platinum garansinya 10 tahun bre. Panjang banget. Jadi kalau kita bicara tentang efisiensi power supply pada prakteknya nih ya, kita bukan hanya bicara tentang seberapa irit listrik power supply-nya, seberapa banyak uang yang bisa kita hemat, tapi lebih ke keseluruhan PC-nya. Seberapa sehat PC kita kalau menggunakan power supply yang lebih bagus. Kita ketemu lagi di video yang lain.